Jadi sebelumnya saya kembalikan lagi ke Bapak Ibu, ke teman-teman semua, mengapa sih harus belajar fotografi? Yuk kita tanyakan pada diri kita, tujuannya apa sih belajar fotografi? Sebagai hobi, sebagai apakah ini karir atau bisnis atau karena hobi ini bisa menjadi dokumentasi pribadi kita sendiri atau apa yang membuat saya ini tertarik pada fotografi? Apa yang membuat Bapak Ibu tertarik pada fotografi? Komposisinya atau pencahayaannya atau cerita di balik itu atau apa ya? Silakan di tulis di kolom chat ya. Silakan tulis di kolom chat apa yang membuat Bapak Ibu tertarik pada fotografi. Nomor dua, nomor satu, tujuan Bapak Ibu belajar fotografi itu apa? Terus yang ketiga, apa yang ingin Bapak Ibu capai dalam 3 bulan ke depan? Yuk, bisa tulis di kolom chat. eh jadi silakan Bapak Ibu bisa buat target yang jelas dan terukur ya. Bagaimana tantangannya, bagaimana cara mengatasinya. Mungkin Bapak Ibu merasa bahwa Bapak Ibu sekarang ini belum punya kamera bagus. Bapak Ibu merasa, oh kalau motret itu harusnya memakai kamera profesional. Saya belum punya nih, Kak Di, bagaimana? Nah, sebenarnya kalau untuk motret itu kita bisa memakai apa aja yang ada dulu dengan kamera HP juga bisa. Bahkan awal saya belajar fotografi ini di 5-6 tahun kemarin ya, 5 tahun yang lalu itu berawal dari hanya belajar memakai handphone. Ya, Bapak Ibu ya tidak serta-merta saya langsung pluk, langsung punya kamera profesional itu enggak. Jadi memang berawal dari HP yang kita miliki. Ya, sekali lagi ya, tidak usah bilang, rasanya kalau HP itu, kalau iPhone itu lebih keren deh kalau untuk motret. Kalau merekku ini HP kentang rasanya kok nggak terlalu bagus ya. Jangan salah Bapak Ibu, tentunya kita harus memaksimalkan HP kita sendiri dulu. Ya, memaksimalkan HP yang kita miliki. Kemudian mungkin Bapak Ibu merasa, takut hasil foto saya ini jelek. Nah, jujur hasil foto pertama saya itu juga kalau dibilang kalau mengingat lagi dan melihat lagi hasil pertama, saya tuh sampai ngomong, ih ini ya fotoku awal ya. Padahal menurut saya tuh pertama kali motret itu, duh kok anu ya paling bagus rasanya itu paling bagus sampai guru bilang bagus kok, ayo semangat lagi. Ternyata bagusnya guru itu ya gimana gitu. Jadi eh, semua orang pasti mulai dari nol ya, tidak serta-merta hasilnya langsung keren, hasilnya langsung bagus. Yang perlu diketahui bahwa foto ini adalah seni ya, seni. Jadi seni bagi saya, bagus bagi saya, belum tentu bagi yang melihat. Begitu juga bagi kita jelek mungkin tidak berseni, tidak jelek, jelek dan tidak berkenan, tetapi ternyata bagi yang melihat loh itu bagus banget loh fotonya eh, Kak Atep. Oh itu bagus loh fotonya Kak Mei, seperti itu. Terus ada lagi yang mengatakan saya ini belum tahu nih mau motret apa. Soalnya kan banyak nih, ada yang foto produk, ada yang foto pemandangan, ada yang foto gunung, ada yang foto apa lagi, foto model. Saya ini belum tahu, belum mendapatkan inspirasi mau motret apa nih. Nah, silakan Bapak Ibu, teman-teman bisa mengikuti fotografer favoritnya. Nah, melihat fotografer favorit. Nah, fotografer favoritku ini dia motretnya motret alam. Coba deh aku ATM dulu deh sama sama beliau. Nah, ketika sudah kita mulai ATM, kita akan menemukan istilahnya menemukan kita ini seneng nggak ATM dengan fotografer tersebut. Dan kalau memang merasa aku sih seneng orangnya, tapi kok rasanya aku passionku bukan di pemandangan. Ya, silakan lagi cari fotografer lainnya. Jadi kita bisa ATM di beberapa teman-teman fotografer senior seperti itu. Jadi sebenarnya eh, teman-teman harus eh, konsistensi
harus kreativitas dan evaluasi diri. Jadi jangan juga istilahnya kalau ada yang mau ngomongin tentang hasil karya, fotomu ini jelek nih, fotomu ini begini deh, langsung kita berkecil hati. Jangan, kita harus tetap evaluasi diri. Sampai sekarang pun saya masih terus belajar ya. Kalau dibilang karya, kalau saya lebih ke fotografi kontemplatif. Kalau Bapak Ibu tahu kontemplatif itu fotografi yang beda ya, beda dengan beberapa teman seperti pemandangan dan lain-lain ya. Dan it's okay, enggak apa-apa karena memang saya senangnya di situ seperti itu. Tetapi karena kita juga harus mengetahui dasar-dasar fotografi, saya pun juga join di beberapa komunitas fotografi untuk uh, hunting, kumpul-kumpul sama teman seperti itu. Nah, seperti yang dari awal saya bilang bahwa sebenarnya kan materi yang hari ini itu biasanya saya bagi di 6 minggu, 6 minggu atau 6 hari dengan per hari atau per minggunya itu dengan materi yang fokus di satu materi seperti itu. Namun saya mencoba merangkum semuanya, walaupun nanti mohon maaf kalau tidak terlalu menjelaskan sedetail-detailnya. Nanti bisa kita jumpa lagi di kelas lainnya. Jadi uh, terus selanjutnya, nah ini persiapan sebelum kita memotret. Coba dicentang di Bapak Ibu, peralatan fotografinya sudah ada belum? Terus bagaimana penataan produknya? Terus komitmennya kita itu bagaimana? Nah, peralatan fotografi itu bisa salah satunya adalah kamera, ya. Kamera itu bisa kita menggunakan DSLR, mirrorless, atau smartphone. Tentunya dengan kameranya yang berkualitas baik, ya. Kemudian kalau yang menggunakan DSLR itu kita bisa menggunakan tambahan lensa, ya. Lensa seperti yang ada di layar Bapak Ibu, ya. Biasanya kalau kita beli kamera profesional itu tidak bersama-sama dengan lensanya, kita beli tersendiri. Kemudian tripod. Nah, ini siapa yang punya tripod nih di rumah? Tripod kalau dulu hanya untuk kamera ya, untuk kamera-kamera. Sekarang malah tripod bisa untuk lighting, bisa untuk flyer ya. Sekarang flyer sudah banyak memakai tripod seperti itu. Jadi kenapa gunakan tripod? Untuk menghindari getaran dan hasilnya lebih tajam. Terus yang kita butuhkan apa lagi nih? Pencahayaan. Pencahayaan itu kita bisa gunakan lampu studio, softbox, atau cahaya alami. Ya, nanti ini saya nggak jelaskan terlalu panjang lebar ya Bapak Ibu ya, karena nanti kita ada materi sendiri di pencahayaannya. Dan biasanya kalau Bapak Ibu kalau mau foto produk itu kan Bapak Ibu butuh background nih. Nah, nanti sesuaikan background apa yang mau dipakai. Biasanya itu kalau saya sarankan itu sebenarnya background yang polos atau background warna putih. Itu nanti lebih supaya lebih hasil fotonya itu lebih fokus ke produknya yang kita foto. Kemudian ada juga yang dinamakan refraktor dan diffuser. Jadi ini kita pakai kalau untuk mengurangi bayangan keras dan menyebarkan cahaya lebih merata. Jadi refraktor sama diffuser ini menghasilkan produk yang kita foto itu cahayanya sama semua. Jadi tidak ada yang gelap di sisi kiri, terang di sisi kanan, itu tidak. Itu semuanya rata seperti itu. Kemudian kita ke penataan produk, Bapak Ibu. Penataan produk itu biasanya kita bisa dengan membersihkan produk tersebut. Jadi sebelum kita foto, kita bisa membersihkan produk supaya tidak ada debu atau noda. Karena begitu kita jepret, kelihatan satu titik, berarti kita akan memakai istilahnya editing untuk menghilangkan. Jadi lebih baik daripada kita mau mengedit lagi, kita bisa membersihkan produk tersebut. Yang selanjutnya kita bisa gunakan properti pendukung. Ya, properti pendukung itu menambahkan elemen pelengkap jika perlu, tapi jangan berlebihan. Seperti apa?
penataan produk itu kalau Bapak Ibu lihat di Instagram ya, di Instagram itu kita ketika kita motret sambal itu ada eh, elemen pelengkap cabai, bawang, mangkok kecil berisikan sambal atau sendok seperti itu ya, itu elemen tambahan. Kemudian kita sesuaikan warna dan tema. Jadi biasanya sebelum foto ini saya selalu tanya nih, ini mau temanya apa? Terus mau warnanya seperti apa? Ada klien yang bilang, karena produk saya A, saya pengen ada dedaunan di sekitarnya. Saya mau serba hijau karena terus ada daun-daun, terus ada A, ada B. Jadi semua disampaikan sama klien. Untuk apa? Supaya kita yang tukang foto ini motretnya tidak berulang. Nah, seperti itu. Kemudian kemudian kita akan mulai. Yuk, kita buat karya terbaik ya. Karya terbaik, kita akan melihat beberapa karya saya. Seperti tadi yang saya bilang, bahwa saya sebenarnya kontemplatif. Cuman ketika kita sudah pegang kamera, biasanya sudah mau motret apa aja. Jadi selfie selfie aja itu sebenarnya suatu karya loh ya. Kita kalau yang seneng, kita yang narsis, yang seneng selfie, kita bisa selfie itu bukan hanya menunjukkan muka yang jelas. Selfie itu bisa beberapa gaya selfie saya seperti yang di layar kalau Bapak Ibu lihat, teman-teman lihat, itu waktu di bis lagi berjalan ya. Jadi kaca di kaca bisnya seperti itu, dan saya suka selfie seperti itu walaupun ada selfie saya yang rada narsis sedikit gitu. Kemudian kalau dipastikan dilihat yang wajah wanita ya, ini dengan pita merah, ini berarti saya memakai tambahan lensa zoom ya, tidak mungkin saya motret orang dengan dekat seperti ini. Jadi bisa dipastikan dengan close up seperti ini pasti memakai lensa tambahan, lensa zoom. Yang sebelah kanan ini adalah pabean. Pabean ini merupakan karya saya dalam buku Lensa Kreatif Kementerian Ekonomi Kreatif ya tahun kemarin. Jadi saya mendapatkan hibah untuk membuat buku foto ya, dan saya mengambil untuk karya Pasar Pabean. Keren kalau dilihat di foto. Kalau Bapak Ibu jalan-jalan lumayan rada bau kalau di kalangan ikan-ikan yang begini ya. Tapi ini adalah seni ya bagi kita yang tukang foto. Kemudian ini yang tadi saya bilang, elemen-elemen apa sih yang bisa kita tambahin? Kita nggak boleh berlebihan ya. Jadi kalau saya moto sambal, jadi ada elemen cabai, bawang putih, talenan, seperti itu. Kemudian kalau ada makaroni, bisa makaroni yang sudah dibuka, kemudian dengan bungkus makaroninya. Jadi ini ada beberapa karya saya. Kalau yang helikopter itu saya ngikutin lomba, walaupun nggak menang ya, tapi sudah seneng punya stok karya foto di angkatan udara, di angkatan laut seperti itu ya. Nah, ini juga karya saya tetap memakai lensa zoom ya untuk foto anak sama ibu tua ini ya. Jadi kalau kita motret ibu tua itu seneng lihat guratan-guratan usianya. Bukan apa kayak lebih dramatis lagi kalau kita BW kan. Biasanya kita mainnya gitu. Kalau Bapak Ibu nanti sudah sering motret, pasti sudah tahu saat timingnya itu kapan mau dibewekan, kapan dimonokromkan atau mau kita main warna. Seperti itu. Kalau mau lihat kupu-kupu dan bunga kecil ini sebenarnya ada di sekitar kita ya. Jadi ada di sekitar kita, kita bisa ya selama pegang kamera ya, ayo kita jepret seperti itu. Jadi kembali lagi, fotografi adalah seni yang menangkap cahaya untuk menghasilkan gambar, ya. Jadi kalau kita mau menguasai fotografi, kita harus memahami jenis kamera, pencahayaan, pengaturan dasar kamera, teknik pengambilan foto, dan manajemen file. Manajemen file ini nanti disambung dengan editing, ya. Kalau dari sini kita sudah mulai, oh kita berarti harus memahami jenis kamera. Berarti bagaimana sih
eh, kamera apa yang baik yang kita harus pakai. Nah, di sini kita ada kamera analog. Coba di komen deh di kolom komen eh, yang pernah memakai kamera analog. Bisa dibantu Kak Zauza? Ada yang chat di kolom komen nggak yang pernah memakai kamera analog? Masih belum ada Bu yang analog. Mungkin yang lain sudah banyak dicoba ya. Digital saku, apa DSLR. Nah, maksud saya kalau ada yang memakai kamera analog berarti sudah berumur yang lebih usianya lebih tua. Karena kamera analog ini adalah kamera awal yang memang benar-benar bagaimana kita belajar motret ya. Jadi kamera analog ini cara kerjanya itu menggunakan roll film. Roll film ini menangkap gambar yang kemudian harus dicetak di laboratorium, yang harus dicetak di kamar gelap biasanya orang-orang bilang seperti itu. Kelebihannya apa? Nah, kamera analog ini kelebihannya hasil warnanya unik dan klasik. Jadi tidak seperti digital sekarang ya, hasil warna karena dia dicetak di kamar gelap menghasilkan warna yang unik dan klasik. Terus memaksa kita sebagai tukang foto berpikir sebelum memotret. Karena di kamera analog ini kan tahu ya, roll film itu kan berjumlah 36 ya. Jadi kalau kita mau motret itu kadang kita mikir, ini sudah pas nggak aturannya? Ini sudah pas ini pengaturan ISO dan lain-lainnya. Karena kalau kita nggak tepat pengaturannya, hasilnya yang tidak sesuai dengan harapan itu maka ya zonk, sudah hilang, tidak bisa dicuci seperti gitu kameranya. Kekurangannya itu apa? Prosesnya lama karena harus dicetak ya. Cetaknya itu karena harus ke kamar gelap. Bisa dicari di YouTube ya proses cetak foto di kamar gelap bagaimana kayak diayun-ayunkan di air di saat-saat tertentu kemudian seperti itulah itu proses fotonya lama kemudian lama mahal selain prosesnya lama ternyata ini mahal karena kita harus beli roll filmnya dulu jadi roll filmnya kita beli kemudian kita cetak yang selanjutnya adalah kamera digital saku atau compact kamera. Nah, ini sudah lebih kekinian nih, atau biasa teman-teman bilang mirrorless, lebih lebih gampang ya, kecil. Jadi cara kerjanya kamera otomatis dengan sensor digital yang praktis dan mudah digunakan. Jadi sudah diatur, tinggal jepret, jepret, jepret karena sudah diatur untuk cara kerjanya. Kelebihannya apa? Ringkas, kecil, mudah dibawa kemana-mana. Kemudian modenya mode otomatis, jadi pemula-pemula bisa mencoba untuk kamera saku ini, digital saku ini. Kekurangannya, nah ternyata kamera saku ini pengaturan terbatas dibandingkan dengan DSLR. Ya, sensornya kecil sehingga kualitas foto kurang maksimal dengan kondisi minim cahaya. Makanya kan dari tadi saya bilang fotografi ini adalah cahaya, jadi kita apa-apa itu butuh cahaya. Yang terakhir ini kamera DSLR, digital single lens reflex, yang dimana cara kerjanya dia eh, ketika kita tekan tombol shutter, objeknya masuk menggunakan cermin dan lensa yang bisa diganti untuk menangkap gambar dengan sensor digital. Jadi di dalam kamera DSLR ini ada cermin yang akan memantulkan. Jadi prosesnya lebih rumit, tetapi kelebihannya kontrol penuh manual itu ada pada kita. Kita bisa kontrol ISO, bisa kontrol aperture, shutter, seperti itu. Itu kita bisa kontrol 100%. Kita mau menghasilkan gambar gelap, gambar terang, itu bisa kita kontrol. Kemudian kualitas fotonya tinggi. Memang teman-teman profesional memakai DSLR ya, kebanyakan ya. Terus kita bisa mengganti lensa sesuai kebutuhan. Maksudnya apa? Ketika saya memotret di ruangan, saya menggunakan lensa 1855. Itu ukuran lensa. Dan ketika saya
masih dalam ruangan, tetapi saya mau mengambil foto yang rada jauh. Dan ketika saya memutar lensa saya ke 55 belum istilahnya belum tercapai ya yang ingin saya foto, saya bisa ganti lensa dengan yang 70 atau 70-200 seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi lensanya ini banyak ukuran dan bisa diganti-ganti sesuai dengan kamera yang kita punya. Kekurangannya apa? Karena dia besar, dia juga berat. Jadi eh, sebenarnya banyak yang bilang kalau kamera DSLR itu banyak harusnya laki-laki yang pakai karena berat, perempuan tidak bisa. Tapi ternyata kemarin saya juga kamera saya tuh semuanya Nikon, Nikon dari 5300, kemudian saya juga ganti 7000, terakhir saya pakai 7500 itu berat. Dan bagi saya sebenarnya maksudnya berat itu apa ya? Karena ketika kita genggam kamera tersebut, dia tidak akan mudah goyah. Itu makanya kenapa saya suka yang kamera berat. Jadi sebenarnya kalau bisa saya ambil kesimpulan dari cara kita mengenal kamera ini bahwa kamera analog ini memang untuk fotografi klasik dengan memang yang lalu-lalu ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk pemula dan perjalanan silakan pakai kamera saku. Untuk teman-teman yang mulai serius belajar tentang fotografi bisa mencoba di DSLR seperti itu. Nah, tadi kita sudah eh, belajar awal fotografi itu bagaimana ya, terus kamera-kameranya. Dan di dalam kamera itu yang harus kita lebih mengenal itu adalah mengenal segitiga exposure. Apa itu segitiga exposure? Ada yang bisa jawab? Yuk, belajar bersama yuk, segitiga exposure apa yuk? Mungkin kalau nggak bisa raise hand, bisa jawab di komentar Ah, ya, iya, Kak silakan Di. jawab di kolom komentar. Nah, bapaknya Bu Ilah pernah memakai kamera analog karena dulu memang kamera analog yang ada. Hmm. Pasti jago karena tidak semua orang bisa menggunakan kamera analog seperti itu. Apa tuh segitiga exposure? Kalau ada yang bilang segitiga exposure itu kadang harus tahu mengenal cahaya, aperture, dan shutter. Jadi tiga ini adalah segitiga ya cahaya, aperture, dan shutter. Jadi fotografi ini tidak bisa dipisahkan dari cahaya, dari pencahayaan. Kalau sekarang bayangkan aja kalau Bapak Ibu ke dalam satu ruangan yang tidak ada cahaya, kalau kita motret di situ kelihatan nggak barangnya? Tentu tidak ya. Berarti kita memerlukan cahaya. Kamera segitiga exposure itu kamera kita akan belajar tentang cahaya, sorry. Kita akan belajar tentang cahaya, aperture, dan shutter. Jadi kamera bekerja dengan menangkap cahaya, kita harus memahami segitiga exposure. Dan di layar ini sebenarnya teman-teman bisa lihat ya, bapak-bapak bisa lihat ISO-nya banyak ya. Kita Atau belajar mungkin pertama kali, ya gimana Kak ada Jaja? yang jawab di itu ada Pak Haji Widianto. Itu ada perhatian atau paparan Kak D katanya yang diterima oleh suatu hal dari publik atau media massa. Nah, Pak Widiono, nanti coba. Widiono. Maaf. Gak apa-apa, terima kasih Pak Hanif. Jadi konsep dasar ya, benar nih Pak Hanif ya. Jadi konsep dasar dalam fotografi yang menggambarkan hubungan antar tiga elemen utama. Jadi ISO, aperture, dan shutter speed itu berhubungan satu sama lainnya. Kalau saya kemarin kalau motret di ruangan biasa biasanya ISO saya di 100 sampai 400. Tapi kalau memang cahayanya kurang, ISO-nya bisa sampai 6400, bisa sampai berapa. Kita sesuaikan lagi dengan cahaya yang ada di tempat kita saat itu. Jadi kita nggak bisa ngomong bahwa eh, saya kalau motret di ruangan A itu ISO saya 800. Nah, bisa jadi ketika orang lain di ruangan A
dan saat itu mungkin ada satu lampunya mati, bisa saja ISO-nya berganti lagi. Seperti itu. Jadi ISO adalah sensitivitas sensor terhadap cahaya. Jadi kita bisa, oh maaf, hujan, bentar-bentar. Bentar Kak Joja, saya dibantu, baca-baca komen dulu ya, sebentar. Oke, siap. Nah, ini gimana? Apakah ada dari Bapak Ibu pernah makai atau pernah nyoba-nyoba nih ISO, terus bukaan lensanya? Mungkin ada yang pernah bisa komen nih. Itu kalian Bapak Ibu biasanya pakai di ruangan seperti apa gitu. Mungkin ada yang testimoni ya, pernah nyoba-nyoba ilmu-ilmu yang sudah diberikan tadi. Wah, ini ada yang menjelaskan dari Bu Kartini Almatino. Wah, sangat detail ya, Bu. Siap, siap, siap. Keren, 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 Bu. Ini, oke. Selain itu, Bu Kartini sudah pernah nyoba belum yang tiga hal tadi? Mungkin pernah nyoba foto produk dalam kecerahan gimana, dalam ruangan mungkin dari eh, ada tambahan lampu. Biasanya kan kalau yang foto produk itu ada tambahan lampu seperti itu. Mungkin ada yang mau cerita pengalamannya? Kebetulan usaha kakak saya dibilang, oh multimedia ya. Kalau begitu, kalau Bu Kartini sendiri berarti sudah pernah nyoba langsung ke kameranya atau lagi collab gitu Bu, buat fotonya? Sudah pernah coba foto produk latihan di rumah dan memakai lampu belajar. Wah siap, Kak Arta ya. Sudah, wah keren-keren ya. Selain sudah Keren-keren menggali lebih peserta ilmu kita pagi lagi. ini ya Kak Joja ya. Iya, ternyata sudah pernah nyoba-nyoba dan ingin lebih mendalami loh Kak D. Oke, lanjut Iya, Kak Joja ya. iya. Jadi karena ISO itu berhubungan dengan cahaya, maka cahaya dalam fotografi itu pun bisa kita bagi dua, ya. Kita bisa bagi pencahayaan alami atau cahaya buatan. Mungkin ada yang tahu nih, bisa tulis di kolom komentar juga, cahaya alami itu apa, cahaya buatan itu apa, ya. Kalau bisa jangan chat GPT dulu ya. Ayo ditulis di kolom komentar. Jadi, cahaya alami itu adalah cahaya yang berasal dari matahari. Bisa langsung, bisa tidak. Jadi kalau bisa langsung, bisa tidak, bisa tahu ya kontras kerasnya cahaya tersebut. Jadi kelebihannya apa? Hasilnya tuh ternyata lebih natural kalau dilihat di foto produk. Terus cahaya alami ini cocok untuk produk makanan dan fashion. Jadi kesan segar, kesan organiknya itu dapat. Dan Bapak Ibu bisa pakai cahaya alami ini di jam-jam 10 11-an atau nanti sore di jam 2 3 4-an ya. Tapi kembali lagi kita melihat cahaya alaminya dari daerah masing-masing ya. Karena jam-jam tertentu ternyata kalau umpamanya nih di Jawa jam-jam tertentu itu kan rada soft-soft ya. Tapi ternyata kalau di Indonesia bagian barat itu lebih lebih strong, mataharinya lebih kuat ya. Apalagi kalau saya tahu karena saya juga orang Sulawesi ya. Di Palu itu siang-siang itu panas panas banget gitu. Jadi ya coba dicari aja untuk jam-jam menggunakan cahaya alaminya. Dan cahaya alami ini kan gratis, mudah didapat. Jadi tidak perlu peralatan tambahan atau tidak perlu tambah reflektor. Jadi benar-benar terangnya tuh terang sekali. Kekurangannya apa? Nah, cahaya alami ini ternyata tidak konsisten seperti tadi yang saya bilang, tergantung waktu dan cuaca. Kita sudah janjian nih untuk foto produk jam 10. Jadi teman-teman saya suruh kumpulkan jam 8, jam 9. Tiba-tiba mendung. Berarti kita nggak jadi dong foto produk pakai cahaya alami. Akhirnya kita udah karena memang ada lighting di rumah, kita lanjut dengan cahaya buatan itu. Sulit dikontrol, seperti tadi yang saya bilang.
eh, kekerasan cahayanya itu terlalu kuat atau terlalu redup. Jadi memang benar-benar kita nggak bisa kontrol. Aduh, mataharinya terlalu panas, kecilin dikit dong. Itu nggak bisa, ya. Atau mataharinya ini kok mendung, ayo kita besarin biar dia terang. Nah, itu nggak bisa dikontrol ya. Dan kita memang membutuhkan perencanaan waktu. Walaupun kita sudah rencana, oke kita besok motret, kita coba motret di rumah A karena memang halamannya luas, kita bisa pakai matahari. Ternyata tanggal tersebut itu mendung, ya tidak jadi dong. Seperti itu. Jadi kita bisa merencanakan kapan lagi untuk memotret. Jadi lanjut ke cahaya buatan. Jadi kalau tadi sudah di cahaya alami, kita cahaya buatan. Cahaya buatan itu berasal dari sumber seperti LED, lampu strobo ataupun lampu lainnya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa cek di Google, sekarang banyak sekali yang jual-jualan lampu lighting untuk bantu eh, kita dalam memotret dengan menjual lampu buatan ya. Ini saya baru beli yang 11 inci. Mungkin ada yang tahu ya. Itu hanya 100.000 loh. Sudah bisa membantu kita dalam memotret untuk pencahayaan yang kuat. Kelebihannya apa? Jadi untuk lampu buatan ini kita bisa kontrol. Kita bisa jadi karena dia tidak bergantung dengan cuaca, tidak bergantung dengan waktu, kapan saja kita bisa motret pagi, siang, sore, malam, asal lampunya ada, itu bisa segera kita melakukan foto produk. Dapat disesuaikan, kemudian dapat disesuaikan. Nah, lampu ini kita bisa atur arah cahayanya dari sebelah mana, sebelah kiri, sebelah kanan, dari belakang, dari muka, itu kita bisa atur. Warnanya mau yang putih, mau yang kuning, mau yang biru, itu pun kita bisa atur. Jadi, kalau kita mau foto produk pakai lampu buatan ini cocok untuk sebuah jenis produknya kita ya. Kemudian kekurangannya. Kemudian kekurangannya itu kita tidak hanya membutuhkan satu lampu, pasti kita banyak membutuhkan lampu. Apalagi kalau ruangan kita minim cahaya. Ya Bapak Ibu, kalau kita ruangan minim cahaya, kita nggak bisa pakai satu lampu. Otomatis kita pakai kiri, kanan, belakang, produk itu kita pakai lampu semua. Nah, bisa kita hitung nih berapa lighting yang kita butuhkan. Kemudian ada juga kita punya lampu. Ada beberapa jenis lighting lampu yang tidak bisa kita kontrol kalau bayangannya tajam atau tidak. Maksudnya apa? Jadi lampu itu dijual hanya sekedar menyala, tidak bisa dikontrol untuk terang kerasnya cahaya atau kita lembutkan cahaya. Biasanya yang bisa kita kontrol cahayanya keras atau lembut itu adalah lighting yang sudah harganya lumayan mahal. Itu ya, Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita beli yang murah-murah begini, kita kurang bisa kontrol cahayanya. Jadi seperti itu lagi, jenis cahaya buatan itu ada lampu LED. Jadi lampu ini cahayanya terus-menerus nyala, itu cocok untuk kita ya, untuk kita pemula. Kemudian ada ring light. Nah, ini siapa yang sering pakai ring light nih? Ring light itu digunakan untuk produk kecil atau kosmetik. Itu biasanya pakai ring light. Ada juga softbox. Ayo, Bapak Ibu yang pernah pakai softbox ini siapa? Motret produknya pakai softbox. Softbox itu yang softbox itu yang segi empat ya. Ya, ada ukuran kecil, ada ukuran sedang. Saya kalau motret pakai softbox itu kayak kayak apa? Kayak nggak bebas Kak Joja. Karena kiri kanannya itu terhalang. Jadi saya kalau foto produk biasanya malah pakai karton. Jadi kartonnya hanya dimelengkungkan, kemudian lighting saya kiri kanan belakang pakai pencahayaan tiga. Bahkan kalau memang eh, tergantung ya lightingnya itu tergantung lagi kita mau motret yang apa. Seperti itu.
Softbox ini digunakan untuk melembutkan cahaya dan mengurangi bayangan. Ya, Bapak Ibu perhatikan ya, dari setiap komen yang saya katakan itu nanti ada di post-testnya. Eh, jangan khawatir, nanti sebelum kita post-test, kita juga ada bermain game kok. Kemudian lanjut, ada yang harus dihindari ya. Seperti bayangan keras itu memang harus kita hindari. Kenapa? Karena ada beberapa bayangan yang terlalu tajam itu bisa mengurangi detail produk, bahkan eh, bisa mengurangi, membuat tidak tidak profesional gitu fotonya. Jadi apa sih, kalau memang harus dihindari, bagaimana cara menghindari bayangan keras? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Jadi kita bisa gunakan diffuser ya. Diffuser yang tadi di kolom chat itu tadi sudah ada yang mengatakan. Nah, bisa dipakai Bu Kartini ya. Bisa lampu, kemudian pakai payung aluminium atau payung aluminiumnya itu pakai lagi tutupan kain putihnya. Itu bisa untuk lebih melembutkan cahaya. Atau kalau tidak punya, ternyata punya payung, punya lampu, tapi tidak ada tutupnya. Nah, kita bikin diffusernya atau kita bikin reflektornya untuk sebelah sisi satunya. Itu bisa menghindari bayangan keras. Atau bisa membuat softbox. Dibuat sendiri juga nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, tidak harus beli ya. Jadi silakan bikin kayak kardus, model kardus, bayangan apa yang terbuka hanya di bagian depan, itu bisa melembutkan cahaya dari lampu. Jadi lampu kiri kanannya ketika memantulkan ke softbox itu terhalang. Jadi cahaya yang masuk lebih lembut. Kemudian cara yang harus dihindari dalam membuat bayangan keras itu kita bisa atur sudut cahaya. Jadi bagaimana? Kita bisa langsung cahaya atau lighting itu taruh di sudut 45 derajat agar bayangan tidak jatuh langsung ke belakang. Jadi tidak langsung di depan ya. Jadi agak naik dikit. Kalau Bapak Ibu tahu bicara soal fotografi 45 derajat itu posisi eh, agak nukik, bahasanya kita itu agak nukik. Ya, nanti kita bisa lihat di beberapa video yang saya tampilkan. Jadi ada beberapa yang harus kita ingat-ingat. Kalau kita gunakan ISO rendah, itu bisa di angka 100 sampai 400. Nah, kalau orang-orang bilang, gunakan ISO rendah, itu berarti Bapak Ibu bisa main di angka 100 sampai 400. Karena itu jarak aman ya, seperti itu. Kalau orang biasanya sampai ada beberapa kamera yang 800 masih bagus. Cuma disarankan benar-benar di 100 sampai 400. Nah, setelah tadi ISO pencahayaan kita pelajarin, kita sekarang belajar tentang aperture. Aperture. Ya, jadi aperture ini adalah bukaan lensa. Bagaimana mengontrol bukaan lensanya ini mengontrol jumlah cahaya yang masuk ke sensor kamera dan juga mempengaruhi depth atau kedalaman fokus dalam foto. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di layar, ketika f1,2 ini kan bukaan lensanya besar ya. Berarti cahayanya banyak masuk. Cahaya banyak masuk berarti hasil foto yang dihasilkan terlalu terang. Nah, bisa lihat ya gambar bapak-bapaknya terlalu terang. Begitu juga semakin kita ke f2, f2,8, bukaan lensanya itu lensanya itu semakin kecil. Semakin kecil itu berarti bukaan lensanya kecil, cahaya yang masuk kecil sehingga menghasilkan gambar yang tampak seperti Bapak yang di f16. Ini nanti bisa diatur kalau Bapak Ibu ada di kalau di handphone itu kita main di profesional ya, kamera profesional yang di handphone itu ada. Bapak Ibu teman-teman bisa coba-coba. Aku kalau ISO 100 bukan apa itu tuh f4 terus yang satunya begini, ini bagaimana sih hasilnya? Nah, itu bisa dicoba, dicoba terus. Nah, f1,8 sampai nih, bentar ya. F1,2
Ini macam-macam ya. Jadi yang di sini mungkin 1,2, tapi ternyata di kamera Bapak Ibu ada f1,8. Terus di sini kok f11-nya tidak ada. Ternyata di kamera Bapak Ibu ada f11. Jadi sebenarnya aperture ini nanti juga berbeda di tiap kamera. Kamera Bapak Canon, Nikon, Fuji, apalagi itu bisa tidak sama. Seperti itu. Jadi biasanya ini cuma tips trik ya. Bapak Ibu bisa pakai f di 8 sampai f11 untuk mendapatkan seluruh produk foto dalam fokus yang tajam. Sekali lagi ya, f8 sampai f11. Selain itu, di bawah f8 itu sudah main bokeh ya, sudah main bokeh f8. Saya kalau memang mau membuat efek blur pada background, jadi efek blur ini kalau Bapak Ibu tahu yang di background itu yang tidak terlalu jelas. Nah, itu biasa bahasanya kita efek blur, bokeh. Itu biasanya pakai f8 ke bawah. Ya, sesuaikan lagi dengan kameranya apa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengen fotonya detail, berarti silakan pakai f8 sampai f11. Ya, sudah jelas ya. Kemudian lanjut di shutter speed. Shutter speed ini kalau memang Bapak Ibu lihat di layar, kok gambarnya kipas begini ya? Ini apa ya? Jadi shutter speed ini menentukan berapa lama sensor kamera menerima cahaya. Yang dimana semakin cepat shutter speed di 1/500 sampai 1000 1/2000 itu membekukan gerakan. Jadi kalau Bapak Ibu senang foto olahraga, yang lari, yang sepeda motor atau apa, itu biasanya memang memakai shutter speed yang cepat. Tetapi kalau Bapak Ibu pengen shutter speed yang lambat, itu bisa 1/30 sampai ke bawah ya. 1 second itu bisa untuk efek motion blur, bisa foto air terjun, lampu kota. Nah, bahasa ISO, aperture dan shutter speed ini tidak hanya bisa didengar dari online kita pada pagi ini. Kita juga harus sering praktek. Makanya saya bilang kelas kita akan ada kelas keberlanjutan seperti itu. Jadi yang perlu diingat itu apa? Aperture besar itu bukan angkanya yang besar ya Bapak Ibu ya. Aperture besar itu angkanya itu malah kecil. Itu artinya banyak cahaya, latar belakang blur. Sedangkan shutter lambat lebih banyak cahaya masuk tapi butuh tripod. Nah, butuh tripod. Nah, makanya tadi di awal apa aja yang butuh Bapak Ibu butuh untuk eh, memotret selain kamera, Bapak Ibu juga butuh tripod. Karena apa? Ketika kita menggunakan shutternya lebih lambat, kita membutuhkan satu alat untuk lebih eh, supaya kamera itu tidak goyang. Seperti itu. Nah, bagaimana sih kalau untuk yang segitiga exposure itu hanya pengenalan kepada Bapak Ibu, hanya pengenalan supaya Bapak Ibu tahu bahwa ternyata kamera di HP itu selain kita cuma bisa pakai auto, kita juga bisa pakai untuk profesionalnya. Jadi kita bisa utak-atik di segitiga exposure. Terus ada yang bilang, Wistah tadi, yang penting aku bisa moto produk, aku bisa motret yang baik dan benar. Bagaimana sih teknik-tekniknya? Dan ini mungkin bagi saya 3 teknik eh, yang harus kita ketahui, di mana kita harus mengunci fokus, kita harus lock fokus. Bapak Ibu bisa lihat di kameranya Bapak Ibu masing-masing ya, kalau yang HP itu ada kayak tanda segi 4 ya, ada tanda seperti segi 4, tapi segi 4 yang kayak kalau kita tekan itu pasti autofokusnya jalan. Jadi kalau kita mau motret produk, silakan arahkan kamera Bapak Ibu ke produknya, kemudian, nah, silakan tekan tanda autofokusnya kamera tersebut. Biasanya dalam bentuk segi 4 ya di kamera masing-masing ya bisa dilihat ya. Jadi tekan sebentar setengahnya, kemudian kita tekan shutter untuk memotret.
Kemudian angle, angle sudut pengambilan. Kalau Bapak Ibu lihat yang tadi saya bilang 45 derajat itu mungkin di high angle ya. Jadi kalau kita memotret itu ada beberapa angle, kita sesuaikan dengan produknya masing-masing. Kalau seperti level itu sejajar dengan mata, ya, sejajar dengan mata itu sejajar dengan objek yang kita foto, cocok untuk makanan atau produk, ya. Kemudian bird eye, bird eye ini foto dari atas, ini juga bisa untuk makanan. Kita mulai dari eye level. Eye level ini adalah sudut pengambilan gambar yang dilakukan dalam menempatkan kamera sejajar dengan produk. Sejajar dengan produk itu maksudnya apa? Seperti kita melihatnya langsung di depan kita. Jadi posisinya itu sejajar dengan produk ya. Eh, Kalau sejajar dengan produknya itu ada posisi di bawah, berarti kita ke bawah. Posisi badan kita tuh ke bawah. Jadi dia tetap sejajar dengan produk. Cocok untuk produk yang berbentuk persegi, silinder, atau kotak. Seperti botol minum, kotak skincare, atau elektronik. Ya, karena kita menampilkan depannya. Kemudian ada juga bird eye atau dari atas. Nah, dari atas ini sebenarnya dari makanan minuman ini bisa banget untuk menampilkan tata letak makanan di piring. Bapak Ibu tahu pizza, soto. Nah, itu cocoknya kita foto dari atas, ya. Kita cocoknya foto dari atas. Kalau yang sejajar tadi level itu seperti kita foto burger, tahu ya. Jadi kita ingin menampilkan slice per slice isian burger. Itu cocok untuk eye level. Kemudian bird eye-nya lagi itu cocok untuk pakaian aksesoris seperti yang bisa kita flat lay ya. Tahu ya, fotografi flat lay ya. Jadi fashion sama kosmetik aksesoris tersebut kita foto dari atas. Jadi dia kita atur di bawah posisi badan kita. Itu bisa. Atau bisa juga kita foto buku, piring, jam tangan. Itu bisa pakai foto dari atas. Kemudian ada yang sudut miring. Sudut miring ini yang high angle ini atau 45 derajat. Ini bisa kita foto pakai sepatu, tas, aksesoris lainnya. Jadi bisa kita coba-coba ya Bapak Ibu ya. Atau gadget elektronik yang untuk menampilkan desain produk secara lebih modern. Atau bisa juga botol minuman atau parfum. Selain E-level kita juga bisa pakai high angle. Nah, sekarang saya ingin, tadi kan saya sudah bicara ya panjang lebar ya. Tolong dong di kolom chat bisa diisi yang cocok untuk makanan minuman menampilkan tata letak makanan di piring. Itu pakai angle apa? Yuk, ada yang bisa jawab, bantu jawab? Mungkin tuh sudah mulai banyak yang jawab, Kak D. Betul, kelas hari ini. Benar, ya. Jadi untuk makanan, minuman, pakaian, aksesoris, produk berbentuk datar seperti buku dan lain-lain, itu cocok untuk bird eye atau high angle. Istilahnya yang di atas ya 90 derajat ya. Tadi ada yang bertanya ya. 90 derajat itu sama dengan bird eye, yang foto dari atas atau flat lie. Ya. Kemudian selanjutnya cocok untuk perhiasan jam tangan untuk menampilkan kilau dan tekstur. Untuk lebih detail, produk dengan detail halus seperti pakaian. Nah, ini tadi saya belum jelaskan, tapi ada yang tahu nggak?
Untuk menonjolkan tekstur crispy lelehan keju yang lebih fokus, biasanya apa nih? Ya, untuk perhiasan untuk yang nomor 2 ini, makanan untuk menonjolkan tekstur crispy lelehan keju dan gelembung kopi, teman-teman tahu nggak foto dengan detail shot, dengan foto close up. Jadi, kalau kita punya produk, ini produk kopi nih, kita tidak hanya memotret gelasnya dengan kopi di dalamnya, tetapi kita lebih memotret gelembung kopinya. Atau kita punya eh, apa tuh burger. Kita motretnya bukan keutuhan burgernya, tetapi lelehan keju di antara dagingnya, slice dagingnya, sayurnya, itu lebih cocok untuk foto close up. Jadi lebih detail, lebih lebih ke lihat apa yang ingin ditonjolkan seperti itu. Nah, lanjut soal nomor 3. Untuk foto sepatu tas agar terlihat lebih terstruktur. Susahnya ngomong terstruktur. Terus kalau untuk gadget, kita bisa foto desain lebih modern. Biasanya pakai apa nih? Angle apa nih? Ada yang bisa bantu? Ya mungkin ada yang mau raise hand atau chat-chat. Oh, langsung. Siapa cepat dia dapat. Ya, untuk yang nomor 3, kita bisa motret dengan 45 derajat atau sedikit miring ya, sudut miring ya. Jadi sejajar agak nukik bahasanya. High angle boleh, high level juga boleh. Yuk, sebelumnya saya lanjut, kita coba nonton video berikut. Kelihatan ya di layar ya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami. Nah, pastinya kita akan memberikan informasi yang sangat bermanfaat. Nah, yang hobinya gemar bersuah foto pastinya sudah tahu dong berbagai macam angle kamera. Nah, ini dia berbagai macam sudut pengambilan gambar angle dalam fotografi. Pastinya sudah tidak asing lagi bagi kalangan pemula mendengar istilah angle. Nah, yang hobinya gemar bersuah foto nih, pastinya sudah tidak asing lagi mendengar dengan kata angle kamera pada sudut. Berbagai macam sudut pengambilan, pemula mendengar istilah angle sudah tidak asing pastinya. Kamera angle merupakan salah satu sudut pandang dalam mengambil suatu gambar objek, pemandangan, maupun sebuah adegan. Dengan sudut tertentu, kita dapat menghasilkan sesuatu yang menarik dengan perspektif yang unik dan menciptakan kesan tertentu pada gambar yang disajikan. Ini dia sudut pandang pengambilan gambar sebagai berikut. Yang pertama, front A angle. Pengambilan foto dengan teknik front A angle ini akan sangat membantu jika kamera Anda memiliki layar yang bisa diatur sudutnya. Jika kameramu belum atau tidak memiliki layar yang bisa diputar-putar, diharaplah dia tanpa asing potretnya. Teknik komposisi wide angle ini bisa kamu praktekkan baik dengan lensa tele maupun lensa wide, tergantung efek foto yang diinginkan. Misalnya, kalau mau model tetap proporsional, pakai lensa tele dan menjauh. Yang kedua, low angle. Low angle ini hampir sama dengan front A angle, namun pandangan rendah, yaitu sudut pandang dalam pemotretan dengan kedudukan pemotret lebih rendah dari objek pemotretan, menghasilkan gambar seolah-olah objek lebih tinggi dari aslinya. Yang ketiga, A angle. Sudut pengambilan gambar atau angle yang netral sehingga disebut juga dengan normal angle. Pada angle ini, tingginya kamera saat membidik harus sejajar dengan objek atau model yang dibidik. Yang keempat, high angle. Memotret objek dari ketinggian, hanya saja angle ini tidak se-ekstrim the bird eye view bila digunakan untuk
memotret seseorang, maka tingginya sorotan kamera harus lebih tinggi dari posisi kepala orang tersebut. Yang kelima, the bird eye view. Posisi angle ini akan memperlihatkan sudut pengambilan gambar dari ketinggian. Pemotretan dilakukan dari tempat yang sangat tinggi. Bisa dilakukan pengambilan ini dengan drone maupun di tempat yang lebih tinggi. Contohnya nih, seperti pengambilan dari atas dengan memperlihatkan suatu pemandangan pedesaan maupun perkotaan. Nah, itu tadi informasi dari kami yaitu tentang 5 sudut pengambilan atau angle kamera. Sekian dah, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih. Oke, tadi sudah ya, sudah lebih jelas lagi ya mengenai angle-nya. Terus kita kembali lagi di komposisi. Jadi komposisi ini sebenarnya banyak ya. Ada rule of third, ada center, ada leading lines, negative space, flat lay, framing, diagonal composition. Tapi tidak sebenarnya dari komposisi ini masih ada lagi komposisi lainnya. Dan saya hari ini juga tidak semuanya menjelaskan tentang komposisi ini. Kita akan belajar pertama dengan yang paling umum adalah rule of third, aturan sepertiga. Kalau Bapak Ibu lihat di kamera HP Bapak Ibu atau di kamera profesional yang Bapak Ibu punya, bahwa di setiap kamera ada rule of third-nya, ada aturan sepertiga. Jadi rule of third-nya itu memakai panduan garis grid. Jadi ada 9 kolom ya, 1, 2, 3, 6, 9 kolom garis yang bermanfaat untuk membantu Bapak Ibu dalam penempatan objek pada titik perpotongan yang telah ditentukan. Jadi ada 4 titik perpotongan ini bisa Bapak Ibu pakai. Jadi saat foto produk itu Bapak Ibu bisa pakai nih. Oh, saya mau produk saya di titik kiri bawah. Oh, saya mau titik kanan. Ada aturan nggak mau pakai titik yang mana? Tidak ada aturan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa bisa terserah mengatur di sepertiga bagian frame untuk keseimbangan. Tentunya yang melihat Bapak Ibu ya, apakah ini cocok di sepertiga bagian kiri, sepertiga bagian kanan, atau bagaimana. Kemudian ada juga leading lines. Mungkin leading lines ini jarang dipakai untuk foto produk ya Bapak Ibu ya. Ini biasanya kita pakai untuk street, untuk foto alam seperti itu. Jadi komposisi leading lines ini memanfaatkan salah satu elemen of art yaitu garis. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, dari garis sebelah kanan ini memusat ke orang. Atau dari garis bawah memusat ke orang. Ini leading lines namanya. Dan Bapak Ibu kalau dapat memotret seperti ini cakep. Karena ini jarang orang bisa istilahnya jarang orang bisa mengerti bahwa ini oh ini dalam fotografi ini leading lines. Kadang orang-orang kalau motret kan ya udah motret orangnya terus pemandangan di belakang seperti itu dan jarang memang motret seperti ini. Jadi gunakan garis alaminya untuk mengarahkan mata ke subjek utama. Jadi ke orang ini subjek utamanya. Jadi Bapak Ibu bisa motret itu tidak langsung fokus di orangnya tetapi sebelah kanannya masuk, depannya masuk, atau sebelah kirinya masuk. Negatif space ini juga bisa di foto produk ya. Nanti bisa ditentukan lagi, lihat dulu foto produknya apa. Yang dimaksud dengan negatif space itu teknik yang membiarkan sebagian area frame itu kosong, tidak terisi subjek apapun. Jadi subjeknya hanya satu, sebelah kiri bawah, sebelah kanan bawah, atau kanan atas atau bagaimana itu yang biasa kita taruh produknya. Ada juga framing atau bingkai alami. Bapak Ibu kalau bisa melihat framing yang terjadi, biasanya kalau Bapak Ibu foto gedung ya, nah ini framingnya bisa seperti daun-daun, membentuk framing ya, membentuk bingkaian. Bisa juga biasanya ini alam ya, pemandangan atau gimana. Jadi silahkan berdiri pada angle atau posisi yang pas, kemudian kita lihat, oh
kalau kita motret gedung itu ternyata bisa framing loh dengan bangunan ini, bisa framing loh dengan daunan ini, seperti itu. Ini komposisi yang bisa digunakan. Kebanyakan foto produk itu kita pakai dengan angle close up, fokus pada rod ya, roll of third aja ya, seperti itu. Nah, setelah kita motret nih, kadang ada yang cuman, ayo coba angkat tangan, siapa yang habis motret tersimpan di dalam galerinya. Kadang kalau simpan di laptopnya itu hanya sekedar copy paste. Banyak nggak di sini yang nanya ke ini Kak Joja kalau ketawa ini kelihatan kalau sekedar copy paste nih. Oh, jadi sorry. Jadi kembali ke manajemen file ya Bapak Ibu ya teman-teman ya. Jadi setelah kita motret baik itu di HP maupun di kamera, kita kan biasa mindahin file. Kalau di kamera, kalau di HP mungkin foto-foto kita tuh tergabung di kamera ya, di kamera, bukan di WA, bukan di apa. Tapi silakan buat folder berdasarkan tanggal atau kategori. Atau kalau tanggal kebanyakan, silakan buat foldernya berdasarkan kategori. Oh, kategori foto foto selfie. Kategori oh itu berarti selfie semua itu. Terus kategori foto produk kita taruh foto produk. Jadi kalau kita untuk mencek gunanya apa? Kita gunanya itu untuk lebih gampang mencari foto yang kita inginkan. Bayangkan kalau keumpamanya kita cuma sekedar copy paste nih gambar semua. Kemudian saya butuh foto foto kegiatan itu. Di mana ya? Kita akan scroll satu-satu kan? Itu kalau kita cuma memindahkan dan membuat folder. Ada lagi tuh bagaimana? Kita harus mengganti file name, nama file yang jelas. Produk kita itu kan kayak saya sambel nih, sambel roa, sambel bawang, sambel baby cumi. Nah, silakan namanya dengan produknya masing-masing. Gunanya apa? Agar gampang mencari. Kalau di kamera profesional itu kita biasanya ada file RAW dan JPEG ya. Kenapa teman-teman profesional itu lebih senang menggunakan dua file ini? Satu untuk kemudahan editing. Ada beberapa foto kita yang menurut saya kurang bagus karena saya salah ISO, karena saya salah pengaturan lainnya. Tapi kalau ketika saya menyimpan di RAW, maka gampang sekali saya untuk ngeditnya, untuk editingnya. Dan jangan lupa terakhir setelah kita simpan sudah buatkan folder, sedangkan sudah ganti nama, RAW dan JPEG-nya juga kita sudah simpan, bisa kita backup ke hard drive atau cloud agar tidak hilang. Karena biasa juga, loh tadi ke drive saya ini hanya 15 nih dari Google. Caranya apa? Bisa banyak cara ya, bisa buat email baru atau bisa membayar agar drive-nya bertambah. Bahkan di satu email saya itu drive saya itu 100 giga. Karena apa? Yaitu karena penyimpanan hanya di satu tempat. Kemudian selanjutnya kita bisa editing. Nah, di editing ini kita bisa pakai kalau yang paling gampang sebenarnya di Snapseed ya. Kalau di handphone Bapak Ibu bisa gunakan Snapseed. Di Snapseed ini kita bisa naik turunkan cahaya, kita bisa tajamkan atau kita haluskan foto itu. Banyak. Nanti kita ada kelas editing sendiri ya Bapak Ibu ya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu bisa bergabung, bisa klik game ini. Saya akan sebentar ya. Saya akan coba share.
share link game ini ke kolom chat. Silakan join, Kak. Sudah? Silakan langsung isi ya. Yang sudah join, sudah main semua? Ada yang sudah, hasilnya berapa? Yuk tulis di kolom chat. Yang bisa ngisi dan tulis di kolom chat, nanti sekalian kita isi dengan jawabannya ya. Jadi biar nanti Bapak Ibu post testnya juga terdapat 100 semua. Kak Jauja, sudah selesai? Ini pasan lagi wifi agak lemot, jadi baru 3 soal yang kejawab. Nge-slide-nya agak lama. Pilih interaktif quiz sih. Ah, harusnya masuk langsung ke game saya, Kak Arta. Ya, tadi klik. Kak Joja tadi bisa diterangkan cara kliknya bagaimana? Jadi tinggal masuk ke linknya, diklik, lalu bakal masuk otomatis ke itu langsung start aja. Saya sudah, wah ada yang selesai loh sudah Bu. Kak Arif ini berapa nih nilainya? Yuk, yang sudah selesai disertakan nilainya sekalian ya. Hmm, Yuk, 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 yuk. Nanti sambil kita mengulang. aduh, nah ini dia. Gak apa-apa, nilainya yang ala kadarnya gak apa-apa. Kita sambil belajar. Kak Joja dapat berapa nih? Ini masih soal ketujuh Bu, slide-nya agak lama soalnya. Ini Bu Mei ini dapat berapa Bu Mei? Sip. Kak Hanif dapat 9. Yuk. Jadi silakan ya, yang baru gabung silakan klik link ini, link yang saya kirim di Zoom. Kemudian silakan pilih A, B, C atau D. Hanya 10 soal sesuai dengan post testnya. Jadi harapan saya nanti post testnya juga dapat 100. Nanti mungkin setelah saya jelaskan lagi yang sudah dapat 9, yang sudah dapat 7 bisa dapat 100 ya. Nah, kelihatannya Kak Joja salah satu nih. Salah 5 Bu. Salah pencet. Salah pencet nih. Iya, mau pencet Karena yang hijau malah yang keluarnya merah. nah, Salah langsung berganti soal gitu. bagaimana ini bisa Tiba-tiba. berganti soal? Ya, karena Iya, nggak sabaran. kalau sudah dipencet dia akan berganti soal karena dianggap Bapak Ibu sudah selesai ya. Oh,
Gak usah pencet lagi biar. Bagaimana Bapak Ibu? Kak Dina 8, tadi satu salah pencet, yang satu beneran nggak tahu apa isinya, lupa. Oke, siapa lagi nih? 8. Kak Hernando 8. Wah, wah Kak Mas Anwari 8. Wah, Kak Arta 100. Applause buat Kak Arta. Berarti nanti ditinggal apa? Post-testnya 100 lagi, kemudian mengirim tugas. Karena nanti post-test dan mengirim tugas tercepat ya. Karena jujur kita ngeceknya yang tercepat, itu akan mendapatkan pendampingan. Kalau yang tercepat ternyata dia salah atau gimana, berarti kita milih yang di bawahnya dan terus seperti itu. Oke, kita coba. Sudah nampak ya? Apakah tujuan utama dari penggunaan tripod dalam fotografi produk? Yang jawab apa yang jawab? Ada yang jawab apa? Mengurangi getaran agar hasil foto tajam. Ya Bapak Ibu ya. Aperture f8 sampai f11 dalam fotografi produk digunakan untuk apa? Tadi tadi saya sudah jelaskan ya, untuk kita mendapatkan seluruh produk dalam fokus yang tajam, kita harus menggunakan aperture f8 sampai f11. Nah, apa kelebihan cahaya alami dalam fotografi produk? Memang cahaya alami stabil sepanjang hari rasanya tidak ya, karena cahaya alami kadang tergantung cuaca. Warna produk menjadi tajam tidak juga. Kalau dia cahayanya pas mendung, kan warnanya tidak tajam. Yang jawaban benar adalah hasil terlihat natural dan segar. Kemudian apa lagi nih pertanyaannya? Kamera manakah yang paling cocok untuk pemula dan praktis digunakan? Analog itu kamera lama, DSLR itu untuk kamera profesional. Yang benar adalah kamera digital saku atau compact. Terus pertanyaan kelima, komposisi rule of third dalam fotografi. Memperbesar ukuran produk itu adalah close up ya. Mengurangi cahaya berarti kita mainnya di pencahayaannya, lightingnya yang dikurangi. Mengaburkan background juga tidak, berarti dia menyeimbangkan posisi subjek dalam frame. Dari 5 ini mana yang benar? Ya, dari 5 ini semuanya benarkah teman-teman? Oke, kita lanjut. Kecil benda. Kecil. Keren-keren nih, banyak yang benar. Udah 5 aja udah banyak yang benar ya. Wah, dari 1 sampai 5 benar semua nih. Wah, keren, keren, keren. Berarti dari tadi itu mantengin artinya Kak D. Kak D mungkin bisa di-unmute. Oke, ini karena 5 banyak yang benar nih, berarti nggak perlu dikasih tahu selanjutnya ya.
biar nanti menjawab di post-test. Oke, kita selanjutnya coba. Kak De mengingatkan waktu lagi, kurang 8 menit lagi kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Oke, kita coba ke materi ya. Nah, ini tugasnya, teman-teman, Bapak Ibu. Jadi, silakan pilih produk salah satu ya, mau sepatu, makanan, skincare, terus eh, bikinkan setup sederhana dengan pencahayaan alami. Pencahayaan alami berarti Bapak Ibu menggunakan matahari ya. Kemudian coba 3 angle berbeda dan atur komposisi. 3 angle berbeda berarti nanti fotonya Bapak Ibu ada 3. Berbeda ya, jangan sama ya. Mungkin angle dari atas, angle dari sejajar, angle 45, bahkan mungkin Bapak Ibu mau coba angle dari bawah bisa. Terus komposisinya juga mungkin Bapak Ibu bisa beda-beda. Ada yang close up, apa, mau framing, mau yang roll of third atau mau apa silakan. Silakan diedit pakai Snapchat kalau butuh diedit. Kalau tidak diedit, kalau memang Bapak Ibu merasa kamera saya menghasilkan fotonya udah bagus dong, sudah cahayanya udah bagus, warnanya udah bagus, ya udah nggak usah diedit. Dan itu dibikin ditaruh di Word, ya, taruh di Word 3 foto tersebut. Kemudian jelaskan teknik yang digunakan. Jadi sambil bercerita ya, foto A saya menggunakan angle sejajar dan komposisi minimalis umpamanya. Tadi kan ada minimalis yang sederhana ya, yang fokus hanya di kiri atau di kanan seperti itu ya. Kemudian foto B saya menggunakan angle apa, komposisi apa. Foto C angle apa, komposisi apa. Dah, satu lembar Word itu silakan mau di PDF-kan atau mau di Word-kan aja nggak apa-apa. Taruh di Google Drive-nya Bapak Ibu masing-masing. Ya, taruh di Google Drive-nya Bapak Ibu masing-masing, kemudian eh, link ya, silakan share link Google Drive-nya Bapak Ibu ke kolom Jalin Mikro Mandiri yang tadi Bapak Ibu sudah daftar. Nah, di situ ada kolom setor tugas. Silakan copy paste link tersebut. Jangan lupa kalau Google Drive-nya harus bisa terbaca oleh orang lain. Jadi bisa diatur pengaturan ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Yang masih bingung tugasnya bisa eh, chat di kolom chat atau sudah jelas kok tugasnya? Itu Kak De mungkin ada yang tanya, dikirimkan kemana itu? Link Google Drive-nya Bapak Ibu setelah di open akses itu dikirim ke web jalinmikromandiri.id. Yang seperti diarahkan Pak Johan tadi ya, Bu? Yang diarahkan Pak Johan tadi kan sudah jelas ya. Jadi Bapak Ibu bisa klik jalinmikromandiri.id, kemudian masuk dengan user pasportnya Bapak Ibu, kemudian cari kelas foto produk hari ini, ikuti post test, setor tugas. Nah, setor tugas itu yang baru copy paste link Google Drive-nya. Kemudian nanti kalau setelah semuanya sudah dikirim, Bapak Ibu bisa memperoleh sertifikat dari Kementerian UMKM. Komposisinya kita kembali lagi ya ke komposisi ya. Nah, ini komposisi. Ada rule of third, center komposisi, leading lines, negative space, flat lay, atau bird. Nah, kayak gini loh Bapak Ibu. Silakan ya pakai kamera HP ya, kamera HP. Ya, leading lines atau mau pakai negative space, komposisi seperti ini. Atau mau bikin framing,
Nah, ini sudah dikirim oleh Kak Jauja. Jadi bisa klik di jalinmikromandiri.id. Tugas ini sampai eh, pengumuman di Kamis berikutnya ya, pengumuman tiga nominasi di Kamis berikutnya, berarti saya menunggu sampai hari Minggu, Minggu siang ya, Bapak Ibu Widiono. Untuk Kak Jauja atau Bu Mei, apakah pengumuman tiga besarnya sudah yang kemarin sudah siap? Sudah, Bu. Sudah ada. Sudah. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya, kirim tugasnya seperti biasa di jalinmikromandiri.id. Terus pilih kelas foto produk, kemudian salin. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa kita kelas lanjut karena sebenarnya fotografi ini kan tidak serta-merta selesai di satu hari pengajaran ya. Kita ada kelas lanjutan khusus untuk Bapak Ibu, nanti bisa japri ke para pengurus, pendaftaran juga kepada para pengurus. Kita ada kelas lagi di akhir Mei tiap malam lewat WAG dan Zoom. Sistemnya voice, gambar dan materi. Kemudian pasti di perharinya itu ada praktek yang akan dikumpulkan maksimal di hari kelima. Seperti itu, yang mau ikut bisa langsung WA nanti atau pengurus Aspendo. Ini kontak saya jika ada yang ingin bertanya atau bisa mampir di Instagram saya kakadi_Diana. Baik, sekarang perlu sesi tanya jawab langsung di sini atau langsung Ya, pembacaan? Ini ada yang hold pertanyaan nih Kak dari YouTube bahkan. Ada yang langsung ngechat. Jadi Kak, karena kita anak UMM lagi praktikum, ketepatan kita dapat tugas website kuliner nih. Nah, kuliner itu kalau dengar-dengar ada note kalau nggak makanan tuh nggak boleh difoto di atas ubin, tackle kayak gitu Kak. Apa benar Kak seperti itu? Nah, kalaupun emang benar, padahal di tokonya itu mejanya pakai ubin. Terus gimana nih caranya atau ngide biar nggak kelihatan pakai ubin itu sebagai alas di bawahnya? padahal fotonya di atas meja ya, cuma Iya. mejanya pakai ubin. Nah, Nah, ini itu. konsepnya di mana para penjual ini untuk menggampangkan membersih, membersihkan, Nah, membersihkan meja, makanya pakai ubin. Jadi biasanya kalau bisa diperhatikan itu kan ubin ya kotak-kotak ya. Biasanya ya. saya cari kain, properti tambahan. Hmm. Jadi bisa pakai properti tambahan kain atau eh, elemen tambahannya itu umpamanya kita makanan apa dulu nih? Makanan apa ya? Dimsum Kak kemarin. Dimsum. Nah, Hmm. dimsum itu ketika kita mau taruh di atas mejanya yang berbentuk ubin, nah ini bicara tentang ubin. Itu biasanya saya taruh di eh, tengah-tengah 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 yang ada ubin, ngerti ya? Aku tuh jadi bingung bicara ubin ini. Iya. Di tempat polosnya, ya, di tempat polosannya itu taruh di situ. Tetapi yang kelihatan kayak ubin tuh pasti saya taruh. Kalau dimsum itu mungkin kita kasih beberapa tepung atau apa ya, atau pakai elemen tambahan lah. Jadi garis-garis ubinnya tuh sampai tidak kelihatan. Hmm. Seperti itu aja sih. Jadi sebenarnya ada kalanya juga kadang kita bisa foto di ubin asal tidak diketahui sama orang kan, asal kita elemen-elemennya tambahan tadi itu memblurkan bahwa itu kita foto di ubin. Tapi sangat tidak disarankan sebenarnya foto di ubin karena apa? Image makanan itu kan bersih. Ya, ketika kita presentasikan visual makanan ini di atas ubin,
orang langsung baca, loh makanan kok di lantai. Sebenarnya bahasanya cuma itu aja sih, ya. Jadi Hmm. untuk foto di ubin memang tidak disarankan, tapi kalau memang mejanya penjual itu sudah ubin, ya mau tidak mau kita harus tambahkan elemen-elemen visual lainnya yang bisa apa? Yang bisa menghilangkan kalau kita tuh foto itu di ubin, gitu aja sih Kak Jogja. Mungkin ada yang lainnya mau langsung raise hand atau langsung tanya di kolom chat bisa ya. Ya Ini bisa. ada yang tanya Pak Pambudi Wibowo. Kalau diedit backgroundnya gimana Kak? Edit backgroundnya yang mana nih? Soal foto tadi mungkin terlalu Edit ambigu. background itu mau menghilangkan atau mau menambahkan. Jadi edit background itu kan kita bisa menghilangkan dan menambahkan ya. Jadi biasanya saya kalau paling gampang sebenarnya tadi ada beberapa yang di chat itu juga ada yang dibahas Canva ya. Kalau di Canva itu untuk mengedit background itu paling gampang. Kita sudah menghilangkan background kita, terus kita tambahkan dengan apa yang ada di Canva itu paling enak. Tetapi ketika kita mau mengatur terang gelapnya foto kita, itu lebih enak di Snapseed sebenarnya. Seperti itu Oke. aja sih. Sebenarnya kalau memang mau mengedit background, biar ganti background ubinnya. Berarti bisa pakai Canva, Kak Pambudi. Hmm. Jadi fotonya itu masukkan ke Canva, hapus background, kemudian ambilkan template yang ada di Canva tentang background-background yang pengen dipilih lagi. Seperti itu Kak Jogja, Kak Pambudi. Mungkin ada yang lain mau bertanya atau oh ini ada yang tanya lagi nih Kak D. Kalau misal lokasi foto produk kita itu di lokasi dan kurang memadai pencahayaannya, bagaimana Kak sementara Kak Diana tadi menyarankan pakai cahaya alami atau natural light? Ini kan tadi Kak Hanif eh, sama seperti yang Kak yang dari Batam ya. Kan ini kelas apa pengumpulannya kan sampai hari Minggu. Kamis, Jumat, sekarang Kamis, sore lah mulai foto. Jumat, Sabtu, Minggu. Bisa deh, bisa ya. 3 hari untuk foto produknya, untuk menyetor tugasnya. Dengan pencahayaan. Kayaknya, maaf Kak D, ini kayaknya anak UMM yang lagi praktikum. Lagi tanya itu, ketepatan kita kan keliling Jatim, jadi fotonya harus di tempat nih, kayaknya seperti itu maksud dia. Oh, Nah, kayak gitu. Sarannya dari Kak D kan tadi, kalau makanan itu pakai cahaya alami. tadi kan saya bilang bukan hanya makanan sebenarnya. Jadi apa Hmm. aja, mau sepatu yang dipakai itu loh. Bisa. Hmm. Jadi saat prakteknya kemana, silakan difoto dulu, terus setor tugas. Seperti itu.